Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terangkan di dalam kitab Tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwasanya surat Ikhlas ini ayatnya ada 4 ayat, kemudian hurufnya ada 47 huruf. Itu surat Ikhlas. Nama lain daripada surat Ikhlas banyak sekali, diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar sampai ada 20 nama daripada surat Ikhlas. Antara lain ada disebut sebagai suratul mani, artinya surat pencegah. Maksudnya bagaimana? Li'annaha tamna'u qari'aha fitnatal qabri walafahatin nar. Karena surat ini insyaallah bisa menjaga pembacanya daripada fitnah kubur dan daripada terkena panasnya api neraka. Itu nama lain daripada surat Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad. Adapun faidah-faidahnya atau khasiatnya sangat banyak sekali. Diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar bahwasanya faidah daripada surat Ikhlas ini pertama adalah liqada'il hawaij. Bisa dijadikan wasilah untuk mencapai, untuk menggapai berbagai macam hajat atau kebutuhan atau keinginan. Qala ba'dul ulama, keterangannya seperti ini. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, hadhihi ariya iku faidatun jalilatun, hiji faidah anu agung. Ini adalah satu faidah yang agung. Wa khawasun ajibatun, dan satu khasiat yang sangat aneh. Wa asrarun gharibatun, dan berbagai rahasia yang mencengangkan. Liqada'il hawaiji, untuk mencapai berbagai macam hajat. Adapun caranya, taqra'us suratal Ikhlas alfan wa wahidatan. Silakan engkau baca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali. Waktunya boleh tengah malam, boleh habis maghrib, boleh habis isya, tergantung waktu senggang kita. Baca 1001 fi majlisin wahidatin, fi majlisin wahidin, di satu majlis, satu tempat, berarti dibaca satu dudukan. Bi basmalatin wahidatin fi awwaliha faqat, dengan membaca basmalah hanya di kulhu yang pertama saja. Jadi membacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kesananya tidak perlu membaca bismillah lagi, cuma bilangan harus tepat 1001, jangan kurang, jangan lebih. Wa alla yaqsula bi kalamid dunya fi asna'il qiraah, dan hendaknya orang tadi jangan memisah sambungan bacaan kuluhu dengan obrolan atau dengan kalam yang lain, dengan omongan yang lain selain membaca surat Ikhlas. Jangan sambil ngobrol, jangan menerima telepon dan sebagainya. Pokoknya dari awal bismillah sampai kuluhu yang ke 1001 kita jangan terselang dengan ucapan, dengan omongan apapun. Itu syaratnya. Maka insya Allah, kata pengarang kitab, apa yang diharapkan orang tersebut, apa yang diinginkan orang tersebut akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai membaca 1001, kita mohon sama Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan barokahnya surat Ikhlas yang saya bacakan, semoga engkau mengabulkan hajatku ini. Sebutkan hajatnya. Dawam diamalkan minimal 8 malam, syukur-syukur lebih, insya Allah hajat yang diinginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faidah atau khasiat surat Ikhlas yang kedua adalah littaqarrubi ilallah wa ghufraniz dzunub, agar senantiasa kita itu dekat dengan Allah dan diampuni berbagai macam dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam sebuah hadis, ruwiya anna rajulan jaa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi. Qala ya Rasulullah inni katsiruz dzunub. Ketika sampai, orang tadi berkata, wahai baginda Rasul, saya ini banyak sekali berbuat dosa dan sekarang ingin taubat, ingin berhenti dari dosa, ingin taubatan nasuha. Fadullani ala ma ataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Hendaknya engkau tunjukkan aku apa yang harus aku lakukan agar aku ini dekat dengan Allah, agar aku ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi bersabda begini, alaika bikasrati qiraati qul huwallahu ahad. Maka hendaknya engkau memperbanyak membaca surat qul huwallahu ahad. Fa innaha tuqarribuka ilallahi ta'ala. Ketahuilah, surat Ikhlas itu akan mendekatkan engkau kepada Allah, akan menjadikan engkau diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk faidah surat Ikhlas yang ketiga, diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa orang yang membaca surat Ikhlas ini, mencintai surat Ikhlas ini, dawam membaca surat Ikhlas ini, akan wafat husnul khatimah, diselamatkan daripada azab kubur, diselamatkan daripada siksa kubur, dan dia akan melewati sirat dengan secepat kilat dibawa oleh para malaikat. Ini sangat penting sekali, faidah yang sangat agung sekali, yang sangat kita nantikan dan kita dambakan. Adakah hadisnya? Jelas di dalam kitab diterangkan, akhraja At-Tabrani wa Abu Nu'aim. Telah mengeluarkan sebuah hadis Al-Imam At-Tabrani Abu Nu'aim, dan dari sanad-sanad terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, dawuh Kangjeng Nabi, man, siapa orang qara'a, yang membaca orang tersebut qul huwallahu ahad, akan surat qul huwallahu ahad. Siapa orang yang membaca surat Ikhlas, surat qulhu, fi maradhihi alladhi yamutu fihi, ketika dia sedang sakit dan dari sakit tersebut dia meninggal dunia. Ada orang yang sakit, kemudian ketika sakitnya membaca qulhu, membaca surat Ikhlas, dia tidak sembuh lagi, tapi dilanjutkan dia wafat, meninggal dengan sakit tersebut. Nah, ketika sakit tadi dia baca surat Ikhlas, lam yuftan fi qabrihi, maka orang tadi tidak akan pernah kena fitnah di alam kuburnya. Artinya dia akan selamat di alam barzahnya, di alam kuburnya. Wa amina min dhaghtatil qabri, dan orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah dari gempitan kubur. Yang mana nanti diterangkan dalam sebuah hadis, ketika orang dikuburkan, maka pinggir-pinggir kubur akan menggempit orang tadi. Ada gempitan sebagai gempitan seorang ibu ke anak dengan sayang, ada gempitan siksaan, hatta takhtalifa adla'u, sampai iga-iganya itu bercorok seperti ini. Saking kerasnya himpitan pinggir-pinggir kubur. Nah, orang yang baca surat Ikhlas ini insyaallah amina min dhaghtatil qabri, orang tersebut akan selamat daripada himpitan kubur. Wa hamalathul malaikatu bi akfiha, dan para malaikat akan membawa orang tadi di sayap-sayapnya, hatta tujizahu minas sirati ilal jannah, sampai melewati sirat, jembatan, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah yang ketiga daripada suratul Ikhlas.
Kemudian untuk faidah yang keempat, diterangkan di dalam kitab bahwasanya mendawamkan surat Ikhlas itu akan menjadikan sebab bukanya pintu rizki, pintu barokah oleh Allah, dan dihilangkan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menarik kekayaan, menarik kebarokahan dalam kehidupan, bacalah surat Ikhlas. Bagaimana caranya dan bagaimana keterangannya? An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaka ilaihil faqra, si laki-laki tersebut menyampaikan ke baginda Rasul bahwa dia itu orang fakir. Rasulullah, aku ini orang fakir, orang sedikit harta, serba kekurangan dalam kehidupan. Bagaimana ya Rasul caranya ingin saya itu sukses, barokah, banyak harta? Mungkin seperti itu perkataannya. Faqala, maka Rasul menjawab seperti ini, idza dakhalta baitaka fasallim in kanat fihi ahadun. Wahai sahabat, bila kehidupanmu ingin barokah, kekayaanmu ingin bertambah, kefakiran ingin hilang, maka hendaknya setiap engkau mau masuk rumah, andaikan di rumah tadi ada orang, fasalim, silakan engkau membaca salam, assalamualaikum. Wa illam yakun fihi ahadun fasallim ala nafsik summa sallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi andaikan di rumah tadi tidak ada orang, umpama rumah kosong, atau kita ke rumah, keluarga sedang di luar semua, tidak ada orang di dalamnya, hendaknya kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lanjutkan baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah membaca salam, waqra kul huwallahu ahad marratan wahidatan. Terus lanjutkan dengan membaca kulhu sebanyak 1 kali saja, baru kita membuka pintu. Fafa'ala ar-rajulu, setelah mendapat ulangan atau wurukan dari baginda Rasul, dikerjakan oleh sahabat tadi. Fazadallahu alaihi rizqan hatta afadha ala jiranihi, maka dengan barokah surah Ikhlas yang dibaca setiap masuk rumah, orang tersebut diluberkan rizkinya oleh Allah, ditambah rizkinya oleh Allah, sampai hartanya, sampai kekayaannya bisa dinikmati oleh tetangga-tetangganya. Itu daripada barokah surat Ikhlas. Selanjutnya, faidah surat Ikhlas yang kelima adalah lidaf'il bala'i, untuk menolak berbagai macam bala, wal ahati, dan wabah atau panca bahaya. Diterangkan di dalam kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, man qara'aha bainal maghribi wal isya'i, siapa orang yang membaca surat Qul huwallahu ahad antara surat maghrib dan isya, berarti setelah kita ba'diyah maghrib kita membaca surat Ikhlas ini, alfan wa wahidatan, sebanyak 1001 kali. Summa yas'alullaha ta'ala, lalu dia memohon kepada Allah, maksudahu, akan maksudnya orang tadi, fa innahu yahsul biidnillahi ta'ala, maka orang tadi akan dihasilkan maksudnya oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam balai dan kemusibahan juga kecelakaan. Sedang musim wabah, musim penyakit, atau ada orang yang mengancam, kita ingin selamat, hendaknya baca surat Ikhlas ini setelah surat maghrib, dibaca sebanyak 1001 keakan. Semoga semuanya berkat Allah mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.